So far so good, so far aman. Mau satset dalam kota, Bogor macet kan, satsetnya enak banget. Mobilnya irit, AC-nya dingin, kurang apa coba? Ya kan? Bawa keluarga di dalam mobil ini walaupun kecil, itu lu 4 orang tuh masih nyaman. Masih nyaman, sumpah. Space-nya luas di dalam. Langsung aja gue sampaikan, mobil ini akan gue lepas. Ya, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue, Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, gue akan cerita setelah kurang lebih 2 bulan pakai Daihatsu Ceria tipe KL tahun 2002, aka Ningsih. Jadi setelah 2 bulan gue pakai, akankah mobil ini gue lepas atau gue lanjut? Jadi simak terus, kita let's go! Oke teman-teman, jadi setelah gua pakai, gua rawat, gua coba untuk beberapa part ada yang udah gua perbaiki. Ningsih begitu syahdu, begitu nikmat mendengarkan suara karburatornya. Yang mana suara karburator menurut gue, yang selama gua pengalaman menggunakan mobil karburator itu nyandu sih. Mobil ini mobil karburator yang menurut gue suara karburator tuh bikin candu, tau nggak? Nah teman-teman, gue udah pakai mobil Daihatsu Ceria tahun 2002 dengan tipe KL. Ini spek di atasnya ada namanya tipe KX. Gue dapet ini tipe KL tahun 2002. Setelah gue gunakan, gue cukup menikmati banget pakai mobil ini. Kenapa? Yang pertama, ini mobil irit banget. Yang kedua, mobil ini ketika lu pakai sore hari, menurut gue itu lelah lo, capek lo, kebayar dengan jalan-jalan sore bersama mobil ini. Pertama, lu banyak yang klakson, banyak yang kasih jempol. Thank you banget teman-teman. Kadang ada beberapa yang suka bikin story di tag ke Instagram gue gitu kan. Mobil ini cukup memberikan kesan yang positif banget buat gue. Mobil kecil gitu kan, buat dipakai di dalam kota oke banget. Apalagi dipakai keluar kota juga sangat irit ya konsumsi BBM-nya gitu kan. Nah teman-teman mungkin bisa cek juga video awal ketika gue ngambil mobil ini. Nah ini thumbnailnya gue cantumin gitu kan. Lo bisa tonton ketika awal banget gue ngambil mobil ini. Dan kondisi mobil ini setelah gue rawat gitu kan, banyak beberapa yang udah gue take out gitu kan. Nah salah satunya gue bikin clean untuk kaca film. Jadi kalau di ownernya sebelumnya mungkin ada beberapa tempelan di kaca film, semua udah gue take out. Nah kondisinya sekarang seperti ini, sudah clean karena memang gue demennya yang clean aja gitu ya. Lalu mungkin gue sedikit cerita apa aja sih yang sudah dilakukan penggantian dan perbaikan pada mobil Daihatsu Ceria ini. Yang pertama yang gue urusin adalah gue ganti kaca film. Nah ini thumbnailnya gue cantumin videonya, kemarin gue bikin video juga pada saat penggantian kaca film. Yang kedua itu adalah gue benerin kaki-kaki. Kaki-kaki ini ada beberapa karet yang udah sobek gitu kan, karet support dan lain-lain. Itu udah gue perbaikin. Yang di belakangnya juga sudah dibongkar. Kalau yang di belakangnya masih aman, yang depannya gue udah perbaikin. Nah ini gue kemarin sempat bikin videonya juga. Nah ini thumbnailnya bisa dicantumin, teman-teman juga bisa lihat. Itu historinya mobil ini. Setelah ngurusin kaki-kaki, gue bawa ke ahlinya untuk dinamo, yaitu Pak Yuyun. Nah, cuma Pak Yuyunnya nggak masuk frame dan gue ngontennya nggak di bengkelnya langsung, di depan gitu kan. Nah ini thumbnailnya juga gue cantumin, dicek sama Om Gary saat itu. Dan ternyata menggunakan alatnya gitu, pengecekannya, dinamonya juga masih aman. Alhamdulillah, masih oke banget. Cuman kan gue penasaran gitu kan ya.
Oh ya, sorry, ke skip. Yang pertama kali gua lakukan pada mobil ini bukan kaca film, yaitu ganti timing bell. Yang mana timing bell gue pengalaman sama mobil Suzuki Katana dalam hal ini aka Kosasi. Gue pernah pengalaman gitu kan, putus timing bell. Akhirnya ketika gue meminang mobil ini, walaupun ownernya bilang yang awal, om nih timing bellnya masih bagus. Memang betul sih. Gue cek juga, oh kayaknya masih oke banget gitu kan. Cuman ya gue penasaran, agak resah gitu kan ya kalau gue pakai. Pada saat gue pakai nggak kondisi baru. Jadi timing bell gue ganti, berikut sama tensioner. Tensionernya original, gue pasangin yang baru gitu kan. Sama timing bellnya. Jadi udah aman timing bellnya. Nah ini thumbnailnya gue cantumin juga saat gue ganti timing bell dan tensioner. Teman-teman bisa tonton juga tuh. Itu historinya mobil Daihatsu Ceria gue. Dan yang terakhir adalah ke spesialis karburator, teman-teman. Spesialis karburator siapa lagi? Om Misbah, yang sejauh ini yang gue percayakan gitu kan, yang ahli karburator. Gua bawa ke dia di servis karburatornya, dan waktu itu idle-nya memang agak-agak perlu disetting. Sekarang udah enak, semakin nyaman gue pakai mobil ini setelah diservis karburator oleh Om Misbah. Dan konsumsi BBM untuk mobil ini menurut gue cukup irit. Terakhir itu dari Bandung itu 118 ya, kayak gitu, 117, 118 kalau nggak salah tuh ya, segituan. Dengan kecepatan lari di 120, gue bejek, turun 110, turun 100, stay-nya di 80, 90-an. Wah nyaman banget, AC-nya dingin. Terus teman-teman, mengingat gue akhirnya sudah melewati tahap setelah gue resign bekerja gitu kan. Setelah gue resign bekerja itu 3 bulan sampai dengan saat ini ya. Sampai dengan saat ini sudah 3 bulan. Artinya ketika gue sudah resign bekerja, gue tuh totalitas di konten kreator. Jadi gue ngonten mulu nih kerjaan gue. Gawe gue ngonten. Nah, Daihatsu Ceria yang begitu gue sayangi, gue cintai, gue rawat pol-polan, ya kan? Yang menemani gue setiap sore kalau keluar gitu kan. Sepertinya, apakah mobil ini gue lepas gitu ya? Mengingat karena biar gue terus berganti mobil biar ada bahan untuk bikin konten gitu kan. Apa namanya? Ya memang sih, gue masih mikir nih, ini kalau gue lepas, waduh, gue mau nyari mobil bisa dapat sebagus mobil ini lagi nggak ya gitu ya. Maksudnya gue kalau pakai mobil tua selalu pengen maunya banyak gitu loh. Maunya banyak khususnya untuk ngurusin interior. Gue nggak pengen dapat mobil tua interiornya nggak ori. Nah itu gue kayaknya wajib buat gue ori gitu loh. Kalau untuk masalah cat-catnya beladus mungkin tinggal disol-sol, atau mungkin kalau ada dananya gitu kan, ada waktunya bisa disiram gitu kan. Tapi gue masih, gimana menurut teman-teman nih? Kita akan lepas atau pertahankan? Cuma kalau dipertahankan, konten-kontennya kurang banyak nih akan gue kontenin gitu kan. Lebih ke pengalaman gue juga. Pengalaman gue jadi terus bertambah gitu kan. Nah, untuk lebih lanjut untuk masalah ini dilepas atau enggak, kita cobain dulu ya. Dengan kondisinya prima banget deh. Oke, kita let's go. Oke. Kita pasang safety belt dulu. Yes. Langsung nyalain, langsung jreng. Mantep banget. Oke, kita sambil nyalain AC. Nah, ini teman-teman, gimana ya, sensasi membawa mobil tua tuh beda ya, beda dan enjoy gue ngerasanya ya. Ditambah ini mobil dia
mesinnya ini kan masih pakai karburator gitu ya. Suara karburatornya nih kalau menurut gue tuh merasa kecanduan tau gak lo. Gue merasa kecanduan sama mobil karburator. Suaranya tuh gimana ya? Teman-teman mungkin bisa komen tuh. Teman-teman yang pakai mobil karburator, injek gasnya tuh kayak bertenaga gitu loh. Beda sama mobil yang injection gitu. Memang kelebihannya mobil injection mungkin lebih halus, lebih smooth gitu ya. Tapi bukan berarti ini tidak halus, tidak smooth gitu loh. Ini oke gitu kan. Nah cuman beda ya. Beda. Teman-teman bisa mengungkapkannya secara kata-kata seperti apa, silakan komen di kolom komen deh. Buat teman-teman yang mungkin pelihara juga mobil karburator gitu kan. Nah, ini kita di sini mau putar balik, ada beberapa lubang, udah enak banget, gejluk tuh. Oke, udah urusin kaki-kakinya, enak banget. Perpindahan giginya enak banget. Nah ini, oke, kita putar balik. Oke, ini gue coba untuk balik patah ya. Di sini ada space buat putar balik. Nah nih coba gue belok patah sini, sah. Ini mobil enak banget sih, sumpah. Ini gue coba untuk muter-muter ya di sini ya teman-teman ya. Nah ini bisa lihat, ini enak banget, muter-muter, gesit. Ini mobil asik banget tuh, gokil. Oke. Gue akan liatin ke teman-teman untuk mesinnya Daihatsu Ceria. Oke teman-teman, nah ini dia Daihatsu Ceria. Oke, nah ini teman-teman, Daihatsu Ceria dibekali dengan cc. Kalau di STNK tuh 847 ya, katakanlah 850 cc. Dia mesin 3 silinder. Getarannya gimana bang? Sampai ke tulang sumsum nggak? Kagak. So far so good, menurut gue masih oke. Nggak begitu ngegetar, nggak ada. Menurut gue masih nyaman. Menurut gue experience gue berkendara pakai mobil ini so far so good. 3 silinder, masih platina, karburator. Ini kemarin udah dilakukan servis sama Om Misbah, dicek dinamonya aman, masih bagus. Akinya masih oke, pengapiannya, aki, terus apa ya, gitu aja sih. So far so good, mesinnya aman gitu kan, karena memang ketika gue beli ini cukup tinggi ya saat itu, di atas 50, di bawah 60 gitu kan, dan itu ada di tengah-tengah deh. Dia ada di tengah-tengah, cukup tinggi harga segitu, tapi kondisinya enak banget, mesinnya rapi, semua masih original gitu loh, part-partnya. Oke ya. Oke. Yes. Oke teman-teman. Nah, kelebihan yang lumayan ada harganya di mobil ini adalah pertama interior. Interiornya masih original, nggak ada sobek-sobek, jok-joknya masih ori. Terus dashboardnya juga. Paling kelemahannya satu, yaitu setir. Tadinya mau sekalian gue ganti pakai Nardi, ya kan? Gue pengen banget deh. Wah, Nardi kece kali ya. Aksen kayu gitu kan, beli yang ori atau gue nyari yang second ya. Nah kalau gue budgetin lagi, takutnya kalau mobil ini mau dilepas, ntar ketinggian harganya. Jadi sementara masih belum diganti tuh. Paling menurut gue cuma setir doang nih. Tapi bisa juga budget minim dibungkus pakai kulit kali ya. Nah itu interior kelebihannya gitu kan. Terus kondisi mesin juga masih original. Nggak ada yang pakai part yang nggak ori, semuanya masih ori. Roof box gitu kan, roof box ini gue suka pipih gitu kan, modelannya pipih, dia
jadi seukuran sama bentuk mobil gitu loh. Bentuk mobil kecil, roof box-nya juga kecil juga dan pipih gitu. Gue demen tuh. Kan biasanya kan ada yang terlalu cembung ke atas gitu. Gue kurang suka sih. Gue setuju sama owner sebelumnya, dia dapetin nih, belinya nggak ada di Indonesia, nih di luar, belinya dikirim ke Indonesia, dipasang keren. Tapi roof rack-nya nggak nih dari Indonesia, roof rack-nya. Terus sama dop mobil. Ini dop mobil owner sebelumnya bilang dia beli 4 juta katanya. Karena ini dop mobilnya dop mobil Datsun gitu kan. Dop mobil Datsun dia dapat nih kaleng plat gitu. Terus dicat warna abu-abu, terus dipernis biar kinclong. Lalu dikasih dikasih stiker Daihatsu ya. Jadi sebelum dipernis dikasih stiker Daihatsu, baru dipernis jadi ketutup. Menurut gua kece. Makanya itu gua pertahankan untuk dop mobilnya. Gitu kan. Dan finally, gimana teman-teman? Mobil ini dilepas apa kagak? Di konten ini teman-teman langsung aja gue sampaikan, mobil ini akan gue lepas. Gokil nggak tuh? Wah Bang Denkus, kenapa lo lepas bang? Bukannya lo suka sama nih mobil gitu kan? Gimana sih ya gitu kan, mungkin pertanyaan banyak yang nanya gitu kan. Jadi teman-teman, sekali lagi seperti yang tadi gue bilang, gue sudah resign bekerja, gue udah fokus di konten gitu kan, gue udah fokus sebagai konten kreator, biar gue banyak belajar lagi. Gue harus mencicipi mobil tua lainnya. Kalau ngomongin sayang banget gue mobil ini. Cuman lebih baik gue urungkan niat gue untuk terus memelihara ini, bukan karena gue lepas karena ada masalah, enggak. So far so good, so far aman, nggak ada masalah. Malah gue seneng setiap pakai mobil ini, karena kecil, mobilnya ramping gitu kan. Mau satset dalam kota, Bogor macet kan, satsetnya enak banget. Mobilnya irit, AC-nya dingin, kurang apa coba, ya kan? Bawa keluarga di dalam mobil ini walaupun kecil, itu lu 4 orang tuh masih nyaman, sumpah. Space-nya luas di dalam. Kenapa tetap gue jual? Karena gue harus, kalau ini udah terjual, budgetnya akan gue beliin mobil tua lainnya biar gue tambah ilmu lagi, bisa share ke teman-teman gitu kan. Mungkin kayaknya ketika gue sudah resign ini, gue akan beli mobil nggak lama deh. Gue pakai selama 3 bulan atau 2 bulan, jokul. Beli lagi mobil tua lainnya. Dapat, gue rawat, gue perbaikin, kaki-kakinya udah oke belum? Mesinnya gimana, gue perbaikin ke bengkel, gue kontenin. Catnya gimana, ada masalah nggak, lain-lain udah oke semua. Udah siap pakai lagi, gue lepas, gue cari lagi. Jadi kayaknya bakalan seru kayak gitu deh. Nah ini gue sampaikan, planning gue ke depan akan seperti itu. Sehingga gue akan menjalankan planning itu, artinya mobil ini akan gue lepas. Teman-teman kalau ada yang minat untuk meneruskan ya, bukan membeli kali ya. Kalau anak-anak pecinta otomotif yang suka merawat mobil, ada istilahnya bukan beli om, tapi nerusin. Gimana menurut lo, komen coba. Katanya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau nerusin Ningsih, silakan lo DM Instagram gue buat yang serius gitu kan. Untuk angkanya jujur aja gue ngangkat ini di atas 50, di bawah 60, ada di tengah-tengah tuh. Tuh gue ngangkatnya nih. Ngangkatnya mobil ini. Biaya yang sudah keluar ada beberapa, kaca film, terus ngurus-ngurusin mesin, kaki-kaki gitu kan. Ganti timing belt, tensioner gitu kan. Ya nanti kita bisa ngobrol lah. Yang jelas mau gue jual dalam waktu dekat. Silakan lo yang berminat mau nerusin mobil gue. Oke, mungkin itu sharing kali ini dari gue setelah gue gunakan 2 bulan, kurang lebih 2 bulan bersama Daihatsu Ceria tipe KL tahun 2002. Jangan lupa untuk di follow Instagram gue, TikTok gue, subscribe YouTube channel gue. Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.
got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away.